Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nyai sekeluarga semoga sehat panjang umur. Ning Gus mantu sedoyo, insyaallah barokah sedoyo. Doktor Mudhofi, adik kandung nggih dari malhum. Semoga barokah juga. Kiai Sya'roni Besan, sehat Kiai panjang umur. Seluruh pengurus NU, juga dari Kapolsek, Pak Camat dan Ramil. Semoga kecamatan apa ini? Kembaran. Semakin aman, semakin kondusif, semakin sejahtera, semakin barokah. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat para santri, saya akan mengawali dengan zikir-zikir, nanti saya tutup dengan hizib nasor. Yang masih jauh, semoga maaf saya minta merapat, karena masih banyak kursi yang kosong. Yang bawa air, dibuka, ditaruh di depannya. Nanti setelah membaca hizib nasor selesai, sampean membaca bismillah 3 kali, lalu ditiupkan di air masing-masing. Yang di rumah punya galon, mohon disisakan dibawa pulang, dicampurkan dengan air galon. Sekali lagi yang masih morat-marit, silahkan ngumpul di sini, biar lebih baik, lebih barokah, lebih berjamaah. Jangan morat-marit, jangan jauh-jauh. Sampun siap airnya? Monggo duduk aja, duduk yang rapat. Yang masih jauh-jauh morat-marit, duduk di kursi. Liqada'i hajatina wa salamatina wa taysiru umurina wa ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal arwah jami'il muslimin wal muslimat khususan sahib hadzal haul Dr. Ki Haji Hariri Sofa. Al-Fatihah. Ikuti saya. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minin yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis wa min adzabika astajir. La ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabiyyi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya qawiyyu ya matin ikfi syarradh dhalimin. Ya qawiyyu ya matin ikfi syarradh dhalimin.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fangsurna alal qaumil zalimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fangsurna alal qaumil hasidin. Sa'altuka ya Ghaffar afwan wa taubatan wa bil qahri ya qahhar khudh man tahayyala ya jabbar ya qahhar ya dzal batshi syadid khudh haqqana wa haqqal muslimin mimman zalamana wal muslimin wa ta'adda alaina wa alal muslimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri haula'i zalimin wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri haula'il hasidin wa na'udzubika min syururihim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. 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 Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal faraju wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ya man ajaba Nuhan fi qaumih sakhir wa habib lana wa li ma'had daris salam quluban nas. Ya man sakhara al-jibala wa alana al-hadida li sayyidina Dawud alaihi salam sakhir wa habib lana wa li ma'had daris salam quluban nas. Ya man sakhara al-jinna wal riha wan namlata li sayyidina Sulaiman alaihi salam sakhir wa habib lana wa li ma'had daris salam quluban nas. Ya man sakhara nahran nil li sayyidina Umar bin al-Khattab sakhir wa habib lana
ولهذا المعهد ولنهضة العلماء قلوب الناس. اللهم جبريل عن يميني وميكائيل يساري وإسرافيل أمامي وعزرائيل ورائي، فمن تكلمت إليه وتكلم إليه أهل معهد دار السلام قضى حاجتي وحاجتهم، ومن رآني ورأى أهل معهد دار السلام هابني وهابهم، ومن نظرت إليه ونظر إليه أهل معهد دار السلام أحبني وأحبهم. اللهم يا الله، أنا وجميع أهل معهد دار السلام ومنكر ونكير امنع تحت كعبتي هذا وكعبتهم شر الفتن والمصائب، شر البلايا والأوبئة، شر الأمراض والآفات، شر السحر، شر الظلم، شر الخيانة، شر المكر، شر الحسد، بقولي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم من أراد بنا وأهلينا وأولادنا وبناتنا ومن أراد بهذا المعهد دار السلام سوءا وظلما وفتنة وفسادا وهلاكا وضررا من الكفار والمنافقين والساحرين والحاسدين والكاذبين والخائنين والماكرين، فاجعل دائرة ذلك كله تدور عليهم وتصيبهم بحق قولك. وإذا بطشتم جبارين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وإن جندنا لهم الغالبون، نصر من الله وفتح قريب، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في لطف وعافية وسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وترفع بها درجاتنا وتلهمنا بها رشدنا وترزقنا بها وأهلنا وأولادنا وبناتنا وتلاميذنا وأهل معهد دار السلام بالعلوم اللدنية وعلى آله وصحبه وسلم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. لحضرة صاحب هذا الحول سمبه دكتور كي هاتي حريري صفا الفاتحة.
Mohon diamini sekitar 5 menit sabar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana 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 bisatwati jabaruti qahrika wa bi sur'ati ighathati nasrika wa bi ghairatika lintihaki hurumatika wa bi himayatika liman ihtama bi ayatika. Nas'aluka Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya sami'u ya qaribu ya mujibu ya sari' ya muntaqim ya syadidal batshi ya jabbaru ya qahhar ya man la yu'jizuhu qahrul jababirah wa la ya'dhumu alaihi halakul mutamarridah minal muluk wal akasirah an taj'ala kaida man kadana fi nahri wa makraman makar bina aidan alaih wa hufrata man hafara lana waqi'an fiha wa man nasab lana shabakatal khida' ij'alhu ya sayyidi musaqan ilaiha wa musadan fiha wa asiran ladaiha. Allahumma bihaqqika afha ya ain sad ikfina hammal ida wa laqihim rada waj'alhum likulli habibin fida wa sallid alaihim ajilan niqmah fil yawmi wal ghada. Allahumma baddid shamlahum Allahumma farriq jam'ahum Allahumma aqlil adadahum Allahumma arsilil adaba ilaihim Allahumma akhrijhum anta iratil hilmi waslubuhum madadal imhal waslubuhum madadal imhal wa ghula aydihim wa rabbun ala qulubihim wa la tuballighumul amal. Allahumma mazziqhum kulla mumazzaqin mazzaqtahu min a'daik intisaran li anbiyaika wa rusulika. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la tusallidhum alaina bidhunubina. Hamim 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 hamim. Hummal amru wa ja'an nasru fa alaina la yunsarun. Hamim ain sin qaf himayatuna mimma nakhaf. Allahumma qina syarral aswa wa la taj'alna mahallan lil balwa. A'tina amal ar-raja wa fawqal amal. Yahu 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 ya man la huwa illahu ya lihi li fadlih ilahi unsurna wa ahlana wa auladana wansur ikhwanana fi Palestin wansur ikhwanana fi. Sangat profesional, nggak peduli famili atau bukan, kalau nggak berilmu minggir. Budak sekalipun kalau berilmu ya dia yang diambil. Kutabul wahyi yang dipercaya Nabi menulis wahyu, mencatat wahyu, Zaid bin Thabit dan kawan-kawan. Mungkin dengan Nabi nggak ada hubungan famili, bukan keluarga dekat, tapi memang profesional. Dia teliti dalam khutnya, dan tulisan Quran sampai sekarang nggak ada yang salah. Dia juga yang dipercaya Abu Bakar, Zaid bin Thabit, untuk melakukan proyek besar Tadwinul Mushaf, membukukan Al-Quran. Lalu ketika di zaman Sidina Utsman, Quran ingin diperbanyak menjadi 6, disebar ke beberapa kota. Laki-laki tim yang dipercaya juga Zaid bin Thabit. Bahwa tulisan Zaid bin Thabit, Mushaf Utsmani, 100% akurat, 100% valid. Karena sampai sekarang Mushaf Utsmani yang dikutip jadi mushaf seluruh dunia ini, itu satu huruf pun nggak ada yang salah. Berkali-kali kami sampaikan, rumus angka saja di Quran Mushaf Utsmani, cara menulis bismillah langsung baksin tanpa ditulis alifnya. Padahal aslinya biismillah, aslinya biismillah, tapi membaca maupun nulisnya langsung bismillah. Apa rahasianya? Ternyata rahasia menulis bismillah tanpa alif. Tapi kalau iqra bismi rabbika, alifnya masih ditulis. Bismillah itu ketika alif nggak ditulis, maka jumlah hurufnya 19. Jumlah surat Quran 114. Ditutup dengan surat An-Nas ayatnya 6. Jumlah huruf bismillah 19,
kali 6 jumlah ayatnya surat An-Nas sama dengan 114 jumlah suratnya Al-Quran. Enggak ada yang selegenji. Akurat banget. Nabi benar-benar memilih orang karena keahliannya, karena keilmuannya, karena skillnya, bukan karena nasabnya, bukan karena apa-apa, tapi ya memang full karena kemampuannya, plus karena kejujuran. Surat Fatihah, Maliki dibaca panjang, tanpa ditulis alifnya. Alifnya enggak ditulis, tapi bacanya panjang. Ternyata sirinya, jumlah huruf Fatihah kalau alifnya ditulis 153 huruf. Kalau alif enggak ditulis Maliki itu, jumlah hurufnya 152. 152 sama dengan 19 kali 8. 19 kali 8, 152. Dan Fatihah itu harus dibaca setiap rakaat. Kalau 17 rakaat, ada satu aja rakaat kau enggak baca Fatihah, sholatmu enggak sah. Kecuali jadi makmum masbuk, makmum yang telat. Fatihahnya Fatihah menentukan sah tidaknya sholat. Sholat menjadi miftahul jannah di kitab Ihya. Kunci surga di kitab Ihya. Kunci surga itu sholat. Dan jumlah pintu surga itu 8. 8 itu hasil 152. Jumlah huruf Fatihah dibagi 19. Jumlah hurufnya bismillah sama dengan 8. Dan 8 itu juga jumlah pintu surga. Miftahul jannati as-salatu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu-satunya surat yang mungkin nilainya, derajatnya hampir imbang dengan suratul Fatihah, hanya surat Yasin. Meskipun dengan label beda. Fatihah dengan label Ummul Quran, Yasin dengan label Qalbul Quran. Jantungnya Quran, inti Quran, ya, dan hak di surat Toha 171 huruf. Angka 171 sama dengan 19 kali 9. 9 bintangnya NU. Kalau ini udah adik mado ini. Luar biasa si Zaid bin Sabit menulis mushaf, hurufnya enggak salah, khatnya enggak salah, sampai jumlahnya itu juga tidak salah. Nabi benar-benar mengedepankan ilmu, keahlian, melarang kita merujuk mengembalikan sesuatu kepada yang bukan ahlinya. Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Kalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, kata orang Malang punya enggak entos kau serai tugas, ya mesti rusaklah kiamat. Tunggu kiamatnya. Nah, kita semua NU Darussalam harus tiru sunnah ini, kedepankan ilmu. Kalau kita punya penyakit, maaf, harus bolo. Yang enggak bolo, pinter kayak apapun, buang. Harus bolo. Yang enggak bolo, pinter kayak apapun, buang. Itu sudah tanda-tanda kiamat. Fantadiris, kalau sampai NU misalnya, kader yang top banyak dibuang karena dianggap bukan boloni. Sementara Al-Irsyad
merekrut kader yang top-top. Syiah, Ijabi merekrut kader top-top. Muhammadiyah merekrut kader top-top. Partai beda nggak masalah. Bolo partai sana nggak masalah. Asal Muhammadiyah bolo. Sementara di NU, Gus Enjang buat duduk bolo. Ya Sakroni buat duduk bolo. Lah kalau orang-orang top-top profesional kau buang, satu, tidak meneladani contoh yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dan kalau suatu saat SDM organisasi lain lebih unggul daripada SDM yang ada di NU, lalu bermodal SDM top-top itu, lembaga-lembaga orang lain top-top juga karena didukung SDM yang top-top. Sementara lembaga kita sulit diangkat. Emang SDM-nya juga ya jangan salahkan orang lain. Salah NU sendiri nggak meneladani kanjeng Nabi. Sampai Nabi itu mengatakan tegas, innama buistu mu'alliman. Sungguh saya diutus untuk menjadi pendidik. Tugasku diutus di dunia untuk menyebarkan ilmu. Dan ilmu ini yang bisa diwarisi umat. Nabi ganteng pol ke Sakroni. Kalau Marzuki suruh mewarisi gantengin Nabi, ya nggak bisa lah. Baina sama wasumur minyak. Nabi fisiknya sempurna, keringatnya harum. Kalau itu Marzuki suruh mewarisi, ya nggak bisa. Suku apapun berpeluang untuk menjadi ahli warisnya kanjeng Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ulama mereka yang berilmu itulah orang-orang yang mewarisi ilmunya kanjeng Nabi. Meskipun non jauh di sana, perbatasan dengan Ciamis, Kiai. Mana perbatasan Ciamis itu? Napa Kiai? Nggak bisa nguasai pertambangan. Tapi maaf mungkin orang tidak sholat, tapi punya ilmu tentang pertambangan, ya dia yang nguasai pertambangan. Nggak bisa bangun peradaban tanpa ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya matur kepada Gus Enjang, kepada Pak Mudhofi juga. Nanti SMP ini harus SMP unggulan. Tapi tetap saya minta minimal 2,5%. Kalau unggulan identik dengan agak mahal punyanya. Nggak mungkin unggulan tanpa merekrut guru yang top-top. Nggak mungkin guru yang top-top kita pacu, kita cambuk untuk bekerja maksimal. Kalau BBM-nya nggak full tank. Apa ini? Ngerti nggak? BBM harus full. Bahkan jangan pertalit. Tapi apa? Ya pertamax lah. Harus digaji cukup. Guru SMP sini rekrut yang IP-nya 38 ke atas. Berkepribadian baik, berintegritas, tidak mencela-mencele, tidak berpikir ambivalen, lurus, konsisten, konsekuen, tentu ahlus sunnah wal jamaah. Kalau bahasa Inggris harus top, kalau fisika harus top, kalau kimia harus top, dengan SDM begitu, dan diisi bensin cukup, minimal syahriahnya alal akol salatah. Alal akol salatah. Nah, suasana kelasnya ber-AC. Kelasnya jangan banyak-banyak.
Lalu ada kamar mandi dalam yang ada sedot angin biar nggak bau. Ini modern ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lantainya jangan tekel biasa, minimal granit. Wong namanya kelas unggulan. Dan ada kulkas. Kulkas itu terprogram. Kelas itu 20 anak misalnya. Di kulkas itu hari apa? Ada susu isinya 20 plus 1 gurunya. Nanti hari apa? Kacang hijau. Hari apa lagi? Sule, susu kedel, dan segala macamnya. Enggak mungkin ini dipacu anak-anak. Kalau nutrisi enggak cukup. Lah nutrisi ada di makanan-makanan yang tak sebut itu tadi. Anak kalau nutrisinya kurang, dijak mikir 1 jam ngantuk sudah. Tapi kalau nutrisi cukup, mau diajak kajian 2 jam ya melek saja. Memang nggak mungkin kita pengennya top tanpa gizi cukup. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini gambarannya kayak begitu. Gurunya top, gaji minimal berapa tadi? Gaji minimal 3 juta. Nah, wali santri kita panggil, kita ajak fair-fairan saja. Pak, Bu, sekelas kami harus nggaji guru sekian. Untuk nggaji tok butuh sekian. Plus dana operasional, penambahan gizi bla bla sekian. Plus kami harus saving. Saving untuk keperluan amil ini. Amil itu setidaknya ya 1/8. 2,5%. Total setiap bulan untuk gaji ini plus saving 2,5%, setiap bulan harus segini. Digotong royong anak 20, yang 1 yatim sedekah sampean semua. Yang 2,5% tadi loh. Lah monggo dihitung, plek. Berarti SPP 1,7,5. Oke. Saya yakin zaman segini, yang ekonomi nggak terlalu sulit. Asal pihak manajemen fair, open, transparan, amanah pol, hasilnya juga nyata, orang mesti mau. Yang orang jadi males itu kalau kita tertutup. Orang tua nggak dilibatkan dalam perencanaan. Khawatir dia kalah-kali ya mesti nggak mau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Targetnya bla 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 bla. SMA kami punyai yang tahun ini, kami menerima sedikit sekali. Ini lulus sekitar 29. Tapi insya Allah 100% masuk ke PTN. Masuk ke perguruan tinggi negeri, Brawijaya, UM, ITS, UNER, dan 1 masuk di kedokteran. Nah, ketika sudah begitu, tentu kepercayaan umat naik. Kalau kepercayaan umat naik, maaf, ya kita bisa, bukan jual sebetulnya, tapi memang nyata untuk meningkatkan kualitas, butuh tambahan biaya. Nanti kira-kira ke depan pokoknya berbasis ilmu. Dan pesantren sini itu sangat berbasis ilmu. Beberapa pesantren yang lain pemegangnya harus keluarga dalam. Meskipun nggak master, nggak doktor. Tapi di sini itu ya dalam ya doktor. Ada unsur qorobah dan ada unsur profesional. Bagus. Di Lirboyo menyadari itu karena ada Ma'had Ali. Gus-gusnya sekarang pada doktor. Gus Ahmad Kafabi baru selesai doktor sudah. Gus Adib bin Ki Anwar Mansur juga doktor. Win Tulungagung.
Gus Reza juga doktor, sekarang rektor Tribakti. Mau serahkan orang luar, khawatir dibawa kemana-mana. Kalau serahkan orang dalam, nggak memenuhi syarat, nanti kena akreditasi turun, bermasalah juga. Nah sini monggo tetap dalam, biar nggak kemana-mana, tapi dalam yang berbasis ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, kita berakidah benar karena ilmu. Ibadah kita benar karena ilmu. Pekerjaan benar juga karena ilmu. Andai orang itu kaya plus berilmu, alhamdulillah. Andai orang itu ganteng, cantik plus berilmu, alhamdulillah. Andai orang itu bernasab, bahkan nasab Rasulullah SAW, plus berilmu, alhamdulillah. Tapi kalau tanpa ilmu, nggak boleh mengedepankan nasab mengalahkan ilmu. Nggak boleh mengedepankan pangkat, harta mengalahkan ilmu. Tetap harus ilmu paling depan. Beberapa waktu lalu Indonesia kena penyakit, orang pinter itu malah dibuang. Dahulu Habibie yang super cerdas, sulit sekali kembali ke Indonesia. Karena khawatir nyaingi yang ada. Akhirnya dia lama di Jerman. Pas istri kami Bu Nyanyi ke Thailand, ternyata Thailand maju pertaniannya, rekayasa genetika mengoplos bibit. Mereka punya jambu besar enak, mereka punya nangka besar enak, mereka punya durian besar juga enak. Itu hasil rekayasa oleh anak-anak Indonesia, alumni IPB. Sayangnya kadang yang pinter banget begitu, kalau daftar di sini malah ditolak, khawatir nyaingi yang dalam. Itu penyakit kita. Ainun Najib, anak Ibnu Gresik, Kecamatan Bunga, top ahli IT luar biasa, merancang macam-macam bisa aja, aplikasi macam-macam dia bisa menciptakan. Namanya Ainun Najib, anak NU Ibnu Gresik. Di Indonesia malah nggak diterima, khawatirnya ini ngancam yang lama. Akhirnya wong negara ini terbuka, oke, kami ditolak di sini, daftarlah di Singapura. Orang Singapura, Indosat cerdas, ada anak pinter banget, ambil dan bisa bikin macam-macam sudah. Si Ainun ini kerja untuk Singapura. Indosat servernya di Singapura. Setiap hari kita beli paketan, itu sekian persen duitnya lari ke Singapura, kali jutaan pengguna. Sungguh Singapura kaya karena punya Ainun Najib. Bodohnya kita, orang pinter malah kita buang, khawatir menyaingi. Semoga kita enggak punya penyakit itu. Darussalam enggak boleh punya penyakit itu. Nahdlatul Ulama enggak boleh punya penyakit itu. Kalau kemarin sedikit agak terjangkit penyakit itu, semoga lekas sembuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahaya, bahaya. UIN negara membiayainya sama, tapi ada UIN level atas, ada UIN level tengah, ada UIN level bawah. Bukan karena beda fasilitas, bukan karena beda bangunan,
Bukan karena beda biaya atau anggaran, tapi beda kualitas dosen. Siapapun yang merekrut mengajak orang-orang yang berilmu, maka dialah yang akan menjadi maju. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jamaah kami di Malang, ada yang dulu di Poltek Malang, lalu ambil di S2 Korea, itu mampu menemukan alat untuk menangkap tokoh Syamsiyah, energi listrik, tanpa harus pakai panel-panel. Cukup pakai kertas kayak hitam, biasanya untuk foto itu, apa namanya itu? Film, kertas film. Kami nggak tahu modelnya. Pakai itu tok mampu menangkap sinar matahari, dan dari itu karena mampu menyimpan sinar, malam dibuat nyalakan lampu bisa. Di mana dia sekarang? Diambil Swedia. Di sini ngurus hak paten sulit. Mesti oyo-oyoan, ini orangnya siapa? Nanti, gitu sih. Kita itu punya penyakit kayak begitu. Halo? Ayo kalau benar-benar meneladani Hadratus Syekh, meneladani Nabi, sungguh benar-benar beliau mengutamakan ilmu. Saya lihat almarhum ambil menantu Enjang ini. Kita lihat juga enggak terlalu ganteng ya, Enjang itu. Desa lagi. Batuknya nonong lagi. Tapi tetap saja diambil oleh kiai karena keilmuannya. Niteng juga. Tapi berilmu plus bisa silat. Ambil juga. Nah kita nanti kalau nyari mantu, ya gitu aja lah. Pokoknya pinter, sehat, berakhlak, udah ambil. Ganteng alhamdulillah, tidak jelek alhamdulillah. Apa itu tadi? Keliru ngomong. Ganteng alhamdulillah, tidak jelek juga. Pokoknya utamakan ilmu. Beberapa pondok yang ambil menantu kena penyakit hubbud dunya. Santri pinter alim sudah bisa balah ihya, hanya karena melarat nggak diterima jadi menantu. Dia pilih ambil menantu yang kaya, tapi nggak bisa ngaji. Ketika mbah yainya wafat, anaknya kebetulan nggak siap, menantunya pun nggak bisa. Ya pondoknya ikut almarhum. Kiainya mati, pondoknya ikut mati. Sungguh Darussalam itu mbah yai kapundut, pondok jalan. Karena anak siap, menantu juga siap. Pokoknya ilmu. Lirboyo eksis terus. Anaknya alim, menantunya juga alim. Lirboyo itu ambil menantu nggak harus kaya. Pokoknya alim. Yang tak ambil menantu Gus Ilmi, itu anak seorang janda Surabaya. Yang tak lihat bukan kaya atau enggak kaya, tapi memang pinter baca kitab. Pokoknya rumusnya ilmu. Insya Allah lanjut. Tapi kalau sudah rumusnya pakai calon DPR, siapa yang dipilih? Fulan, dia hafid Quran. Dia master Al-Azhar, sangat mumpuni di bidangnya, karakternya luar biasa, kiprahnya luar biasa. Udah itu aja yang dipilih. Kalau kita milihnya karena faktor ilmu, ya majulah punya DPR top-top. Tapi kalau yang dipilih karena bayar, di Jember itu ada Pak Lurah, koordinatornya maling.
ketuanya maling itu menang pilihan jadi lurah. Entah dia di gimana dia kok dapat SKTK juga dari kepolisian. Wong ketuanya maling. Dan karena ketua maling duitnya banyak, wong setoran. Halo. Ya rusak mas kampungnya. Wong lurahnya ketuanya maling. Pokok hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Kalau sudah gila sama harta, kedonyan mengalahkan ilmu, kedonyan mengalahkan prinsip akidah, kedonyan mengalahkan akhlak. Oh, udah. Hubbud dunya ra'su kulli. Semua kebobrokan, kesalahan itu terjadi karena hubbud dunya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pejabat sudah digaji cukup, masih juga korupsi. Itu ya karena hubbud dunya. Beberapa guru kalau diatur cukup, sertifikasi dinikmati, disyukuri, diatur duit cukup. Cuma karena kurang, karena hubbud dunya. Sekarang di Jawa Timur banyak guru kurang fokus di bidang taklimnya. Yang dipikir itu berkah saja. Yang dipikir itu pelaporan aja. Sehingga kurang peduli terhadap taklimnya. Akhirnya anak-anak kurang pinter karena guru mikir pemberkasan. Pokoknya yang dipikir gimana naik, gimana memenuhi itu. Harus ngajar berapa itu. Yang dipikir itu. Akhirnya kualitas pengajarannya menurun. Dan anehnya ketika akan ujian, itu dibuat tim sukses, bukan tim sukses pengayaan materi. Ada program intensif mukatsaf, bukan, tapi tim sukses kong kali kong dengan sekolah lain. Anak-anak kita ujiannya sekolah sana, anak-anak sana ujiannya sekolah sana, anak sana ujiannya sekolah sini. Tahu mereka antar guru. Mohon yo, yang sana tolong agak merem dikit-dikit. Ya, kami agak merem dikit-dikit. Namanya juga menjaga tapi nggak terlalu dijaga. Anak-anak nyontek. Secara zahir lulus, iya. Tapi ketika anak-anak itu daftar di perusahaan-perusahaan top, daftar di nikel, daftar di smelter, itu butuh orang yang memang skillnya mantep. Daftar di privat, nggak sembarang pelamar diterima. Itu butuh orang yang skillnya luar biasa. Apa yang terjadi? Di Malang ada kampus top, itu kena blacklist dari banyak perusahaan. Alumni dari kampus itu nilainya top-top. Tapi ketika kerja di situ, kinerjanya tidak baik. Berarti dulu nilainya ngaji, ngarang biji. Nilai 3, nilai 3 plus, nilai A plus, itu tidak menggambarkan kemampuan yang sebenarnya. Ketahuannya pas kerja, loh IP-mu setinggi itu kok kemampuanmu kayak begitu. Berarti di kampus ada manipulasi. Kelihatan berilmu tapi nggak berilmu. Tetap saja kana yakunu konangan. Akhirnya kena blacklist. Kampus itu terus jumlah mahasiswanya ya turun karena nggak dipercaya lagi. Pokoknya man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Pengen sukses dunia, ilmu. Sukses akhirat, ilmu. Sukses dua-duanya, ilmu. Dan ke depan, monggo kita persiapkan generasi
kader SDM yang benar-benar berakhlakul karimah, ber-NKRI harga mati, nasionalis sejati, sehat zahiran wabatinan, plus benar-benar pinter. Kalau yang disediakan sini, yang kayak saya gambarkan itu, maka 20 tahun dari sekarang akan ada doktor-doktor alumni sini luar biasa. Mereka lah nanti yang akan jadi staf ahli. Mereka lah nanti yang akan jadi menteri. Mereka lah nanti yang akan jadi dosen, jadi dekan, jadi doktor, jadi apalah, di Unsud, di UIN dan di mana-mana. Selagi kita yang menang dalam berlomba-lomba menyediakan SDM kita lebih unggul dari yang lain, maka ke depan yang megang pos-pos penting ya tetap dari kaum kita Muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah, NKRI, harga mati. Kalau sampai kita kalah bersaing di dalam SDM dan kualitas, maka ketika para dosen di Unsud orang lain, ya jangan menangis. Memang kita kalah kualitas. Dan ketika yang terekrut orang lain, lalu setelah 20 tahun, dekannya mereka, rektornya mereka, emang mereka juga lebih bermutu. Pokoknya harus kadang pakai lobby-lobby itu bisa. Kurang pinter dikit di lobby-lobby masuk. Kurang pinter dikit di lobby masuk. Apalagi yang ngelobi kiai gede, menterinya ya sungkan. Akhirnya kepaksa diterima, tapi kemampuan di bawah standar. Nah, dengan orang-orang kayak begitu itu loh, akhirnya negara itu sulit maju. Wong kadang rapat saja main game ya. Rapat DPR penting itu loh, main game, video callan dengan siapa, payah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya beberapa kali di Palu, terus di Morowali, di sana ada smelter nikel. Perusahaan ini terpaksa ambil tenaga dari Cina, sekitar 30.000 dari Cina. Dan kita nggak boleh menyalahkan mereka. Perusahaan ini harus standar ISO. SIO itu apa namanya? ISO ya. Supaya kualitas ekspornya diterima kemana-mana. Untuk punya produk yang kualitas ekspor, maka harus dikerjakan oleh karyawan SDM yang terlatih. Lah di Indonesia masih jarang anak-anak alumni SMK atau Poltek dengan kualitas skill yang mereka harapkan sesuai dengan standar mereka. Akhirnya mereka terima orang asing. Dan ketika mereka terima orang asing, terus dinarasikan seakan-akan, wah awas Cina komunis PKI, awas Cina komunis PKI. Salah kita. Ada penambangan nikel luar biasa, ada smelter nikel luar biasa. Kenapa kita nggak membuat SMA smelter? Kok SMA? Nggak membuat SMK smelter? Harusnya sudah beberapa tahun sebelum itu Indonesia sudah membuat kurikulum SMK Prodi Smelter. SMK kok Prodi? Apa kalau SMK itu namanya? Jurusan. SMK jurusan nikel. SMK jurusan emas. SMK jurusan apalah. Kita nggak punya SMK itu. Cina punya. Akhirnya SDM-nya banyak diambil dari kita, kalah karena juga kalah di bidang ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Belum lama ini saya bermalam di hotel
sekitar Demak, hotel yang kebetulan agak murah ini, isinya hampir full karyawan Cina. Agak sedikit bahasa Inggris bisa dikit-dikit, saya tanya, di mana zaman bekerja? Di Batang. Batang ini proyeknya Indonesia. Proyek Presiden Jokowi itu. Tapi toh nggak bisa menolak karyawan asing. Karena bidang-bidang tertentu butuh skill tertentu. Yang Indonesia belum punya. Pokoknya harus ilmu. Anak-anak sini, ini anak-anak mana ini? Yang belakang ini. Kuliah apa? Oh, kuliah, tak kira SMA. Tak minta. IP-nya nggak boleh kurang dari 3,8. Siap apa enggak ini? Dan itu harus IP asli orisinil. Enggak pakai nyontek-nyontek. Asli kemampuan sampean. Ketika IP-nya segitu, ya memang segitu. Kalau bisa seperti itu, maka adik-adik akan sangat mudah untuk lulus S2 LPDP. Atau banyak tawaran-tawaran beasiswa. Dan begitu keterima di S2, jangan sia-siakan kesempatan itu. Belajar yang super sungguh-sungguh. Ini bahasa Inggrisnya sudah 600 apa belum? Belum. Ada TOEFL tening. Ujiannya di sini. Harus. Sampai kalau di bawah 600, kalaupun keterima S2 ya S2 dalam negeri. Kalau S2 luar negeri harus 600 bisa lebih. Harus sampai Flontle. Nah, ketika adik-adik berkesempatan S2 di Australia di mana-mana, di sana fasilitas lengkap, perpustakaan juga lengkap, profesor ada, pengen nanya apapun bisa. Lalu sekalian ambil S3 ke sana. Ketika Darussalam melahirkan doktor-doktor kayak begitu, maka insya Allah 15 tahun dari sekarang, rekrutmen dosen Unsud itu alumni Darussalam. Yakin. Rekrutmen UGM itu alumni Darussalam. Dan ketika sudah begitu, maka Darussalam benar-benar rahmatan lil alamin, mewarnai di mana-mana. Quran menggambarkan sosok yang benar-benar ideal, yang diharapkan Quran. Wa matalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Satu perumpamaan idealisme yang luar biasa yang didambakan Quran. Itu kayak pohon, batangnya, akarnya kokoh menghunjam di dalam tanah. Dia punya prinsip, dia punya moral, dia punya mental, attitude-nya bagus, akidahnya ahlus sunnah wal jamaah, sholatnya rajin, asluha sabit. Tapi meskipun prinsip kokoh menancap di dalam tanah, wa far'uha fis sama, hal itu tidak menghalangi dia untuk terus berkembang menjulang tinggi. Tahu-tahu sampai London, seperti yang pertama ini. Tahu-tahu sampai Belanda, tahu-tahu sampai mana. Dan ketika sudah berkibah kemana-mana, punya akidah, punya iman, punya akhlak, punya keikhlasan, plus punya ilmu, dia siap memberikan buahnya kepada siapapun. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha.
dia siap memberikan buahnya kepada siapapun. Saya tadi ngomong ke Gus Enjang, ini suatu saat sini perlu bikin semacam bimbel. Bukan bimbel yang harus di sini. Lembaga milik Darussalam, bimbel, dia merekrut calon guru-guru bimbel yang ahli matematika plus ngaji, bahasa Inggris plus ngaji, fisika plus ngaji, biologi plus ngaji, dan yang lain-lain. Lalu kita profil, kita unggah, kita umumkan ke masyarakat, masyarakat yang butuh layanan privat, Darussalam siap ngirim. Yang dikirim anak-anak yang akhlaknya bagus dan pinter, sehingga pengguna jasa itu puas. Privat dari fulan mung iso matematika tok, tapi privat dari Darussalam matematika top, akhlaknya top, ngajinya juga top. Perlu ada semacam apalah, nggak tahu namanya. Jadi ini menseleksi, merekrut, menseleksi, lalu memasarkan juga. Nah sekaligus karena kita profesional, ya ada harganya, nggak apa-apa. Sekali pertemuan alal akal 50 misalnya. Kalau di Malang yang agak profesional 100 sekali pertemuan. Dan itu laris karena imbang dengan hasil. Terus pihak manajemen pakai rumusnya Asnaf 8 punyai. Amil itu berhak 1/8, 12,5%. Nah mereka-mereka yang nyun sewu dapat bisaroh dari masing-masing titik, itu mereka bayarnya pakai transfer langsung ke pihak manajemen. Manajemen motong 12,5% haknya amil. Di sini dilayani keilmuannya, sampai yang di rumah-rumah pun juga dilayani keilmuannya. Pendek kata, nggak ada titik yang terlepas dari Darussalam, dan tetap dengan ciri berilmu dan berakhlak. Yang terakhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang dicontohkan Kiai Hariri Sofa bukan hanya semangat ilmu, tapi juga akhlakul karimah. Saya sangat tahu beliau, tawaduknya luar biasa. Saya ini tentu jauh lebih muda, tapi karena konteksnya beliau ngantar putranya ke saya, atau nyambangi, yang lebih sepuh, lebih alim, beliau tetap bersikap kami sebagai wali santri, sowan kepada gurunya anak saya. Harusnya saya yang cium tangan, karena lebih sepuh, lebih alim. Tapi beliau tetap saja pakai tawaduk, pakai andap asor. Sungguh pinter tanpa ilmu, pinter tanpa akhlak, tanpa adab, orang muak. Tapi adab tanpa ilmu, orang juga tertipu. Yang sempurna ya adab, ya ilmu, ya adab. Ada orang pinter banget, tapi cacat moral di tengah-tengah masyarakat. Saya yakin nggak dipakai khutbah Jumat. Ada orang pinter banget alim, tapi ketahuan bayar, maru nggak bayar. Nggak kira dia suruh jadi imam. Orang dipercaya dan akhirnya kangge di tengah-tengah umat, ilmunya manfaat barokah. Itu nggak hanya bermodal pinter, tapi juga berakhlak, nggak punya cacat moral. Mohon anak-anak Darussalam, meskipun nggak ada siapa-siapa, jangan pernah curang. Meskipun nggak ada siapa-siapa, jangan pernah nyolong. Pastikan makan bayar, di warung bayar, ada pengawas atau tidak,
jangan langgar aturan. Sampean mondok di sini 4 tahun, 5 tahun. Selama 5 tahun, sip, nggak punya cacat moral. Khidmahnya kendalam luar biasa. Bosonya luar biasa. Adabnya juga luar biasa. Nah, kebetulan tamat, ngelamar di sini. Begitu ngelamar ngadep punyai, kesan punyai, wow kowe tondok, yang ada di punyai, ini akhlaknya luar biasa. Khidmahnya luar biasa. Punyai nggak berpikir banyak, enak wis ngajar kene enak. Tapi lek neng kene tahu konangan nyolong, tahu konangan gendaan akhirnya digundul. Cacat moral pas mondok di sini. Lari ke luar negeri, tamat S2, pinter, IP 4,00, ngelamar di sini. Begitu ngelamar, tahu yang ngelamar sampean, itu nggak dilihat nilainya 4 atau apa, iki nyolongan gitu. Buyar sudah. Habis masa depanmu. Jangan kau bunuh masa depanmu dengan cacat moral. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siap apa enggak ini? Siap mbak-mbak ini? Siap ya? Harus. Akhlaknya baik, andap asor, terus ojo kemayu. Apa kemayu? Apa? Ya melihat punyai tampilnya juga biasa. Ning Hilya, Ning Nelly, semua tampilnya juga biasa, nggak aneh-aneh. Gus tampilnya juga biasa. Ya santri nggak usah lah glowing. Ngapain wong dari dalam saja tampil biasa, samenin dalam juga enggak, pinter juga enggak, glowingan terus saya. Ojo kemayu. Apa kemayu? Enggak baik itu, enggak baik. Tampil apa adanya. Kami punya anak, Ning Sofi, sekarang jadi dosen kedokteran. Lulus S2 kedokteran nilainya hampir 4, 3,9. Itu loh, wajahnya ya biasa-biasa, bajunya juga biasa-biasa, dandanannya juga biasa-biasa. Adiknya Hafidhoh, kuliah di Brawijaya, IP utuh 4,00. Itu juga biasa-biasa, nggak pakai apa ini, nggak pakai yang aneh-aneh. Pede karena keilmuannya, pede karena kepinterannya, pede karena keunggulannya, dan cantik karena memang nggak punya cacat moral. Kalau semen bodoh punya cacat moral, meskipun gelang 15, ya tetap jelek, nggak jadi cantik. Sekali lagi, jangan rusak masa depanmu dengan melakukan sesuatu yang membuat kamu cacat moral. Di suatu kampus sekarang lagi ada salah satu dosen yang diproses untuk dipecat kiai. Bukan karena kurang pinter, bukan karena tidak doktor, karena nggak bisa menjaga perilaku, karena nggak bisa menjaga ucapan. Dan kalau dia tetap di kampus itu, kampusnya yang kena apa? Kena aib, tercoreng. Semoga seluruh keluarga besar Darussalam benar-benar bisa menjaga ilmu, benar-benar bisa menjaga agama, benar-benar bisa menjaga akhlakul karimah, dan jangan pernah putus dengan almarhum. Siapapun yang ngimami, jangan lupa sebelum Fatihah ila hadrati almarhum. Siapapun yang pas ngimami ba'da
malam Jumat, Kamis malam Jumat, pada maghrib langsung pimpin tahlil untuk berkirim kepada almarhum. Asal kita santri tetap punya hubungan batin dengan guru, yakin dengan guru, mantap dengan guru, pasti derajatmu akan tinggi juga. Tapi kalau sudah meremehkan guru, meragukan guru, apalagi menghina guru, pasti jatuh. Rumusnya begitu kok. Idil fatah hasba tiqatihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Anak muda kader setinggi apa derajatnya diangkat Allah, ya sejauh mana dia punya keyakinan kepada gurunya. Lalu kepada gurunya udah cepat atau lambat zaman mesti terbuang. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Orang kalau enggak yakin, ya enggak kira mendapat manfaat. Ikut perkuliahan, dosennya kebetulan enggak ganteng, biasa-biasa. Ada siswa atau siswi sombong karena ganteng. Begitu yang masuk dosen ini pinter tapi agak jelek. Dia begini. Selama perkuliahan nggak mendengarkan, nggak memperhatikan, dia gitu terus. Sejam selesai dapat ilmu apa enggak? Anak ini dapat ilmu apa enggak? Ya enggak dapat, enggak memperhatikan. Tapi yang adab asor adab yakin duduk di depan. Full 1 jam materi terserap semua. Enggak yakin, enggak mungkin dapat ilmu. Percaya enggak nih? Percaya tak? Idzil fatah hasba tiqatihi rufi wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Ini kepingin tak isi. Gelas yang kepingin diisi harus terima duduk di bawah. Adab asor adab. Dan harus anteng. Ojo kakean poyang payeng pola. Asal gelas itu mau duduk di bawah, meskipun anaknya kiai gede, tapi tetap sadar aku murid butuh diisi. Saya terima ikhlas duduk di proses pengisian berjalan dengan baik. Ini repotnya gelas minta diisi, tapi nggak mau di bawah. Maunya di atas ini. Loh minta diisi kok nggak mau di bawah, maunya di atas. Seakan keturunan Rasul. Nggak mau andap asor dengan guru yang hanya pribumi. Seakan keturunan kiai besar. Nggak mau andap asor kepada guru yang hanya anaknya tukang tani. Kalau kamu jadi gelas ingin diisi, lalu nggak mau di bawah, maunya di atas, nggak bakal terjadi pengisian. Paham no pemeten? Tanpa adab nggak mungkin ilmu masuk. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Dan guru-guru di Darussalam nggak usah jaim. Guru-guru nggak usah jaga jarak. Udah Gus Enjang ya kayak saya ngajar di Pondok Gasek. Kami ngajar santri, tapi kami ngobrol dengan santri juga biasa. Kami yang mengajar santri, tapi kami kadang ikut kerja bakti bersama santri, biasa. Kami ngajar santri, tapi sesekali mangan talaman bersama santri juga biasa. Ketika guru ini nggak jaga jarak, nggak ambil jarak dengan murid, sungguh
proses transfer of knowledge, pengisian ilmu itu akan berjalan sepenuhnya sempurna. Ini muridnya sudah manut, duduk di bawah. Gurunya yang sombong jaga jarak. Diisi dari sini. Ya tumpah-tumpah lah. Tapi kalau guru itu akrab, dekat. Kadang sesekali anak-anak jak ngobrol. Dulu Ki Abdul Wahab Has kadang ngerokok bareng santri. Ketika guru itu ini mau ngisi ini, jaraknya jangan jauh-jauh, dekat, lembut, halus, sabar. Setetes pun nggak ada yang tumpah, semua ilmu masuk. Gurunya mendekat menyayangi murid, muridnya andap asor. Sungguh suatu interaksi yang ideal antara murid dengan guru. Nabi menyebut murid tidak murid, tapi disebut dan dengan sahabat. Aslinya muridnya, Nabi guru di atas, sahabat muridnya di bawah. Tapi dalam pergaulan sehari-hari, mereka seperti teman biasa. Sehingga proses belajar mengajar antara Nabi dan sahabat, itu mirip-mirip tutor sebaya saja. Sehingga mereka nanya nggak sungkan, nggak paham nanya nggak sungkan, wong kayak kepada temannya, hasilnya maksimal sampai murid. Tapi itu untuk menggambarkan betapa akrab dan dekatnya guru kepada murid. Murid pun diajak berproses berijtihad, murid diajak berproses beristimbat, sehingga begitu imam madhab wafat, muridnya pun siap melakukan seperti yang dilakukan gurunya, yakni berijtihad, beristimbat. Kiai-kiai itu rata-rata manggil muridnya, kalau kiai Kediri Blitar itu manggilnya Kang, tapi nyebut murid juga sahabat. Nah, hubungan antara murid dengan guru, murid andap asor, tapi guru juga mendekat. Hasilnya luar biasa, Mas. Saya kira begitu. Pokoknya innama bu'istu mu'alliman, saya diutus kata Nabi untuk menyebarkan ilmu. Dan proses PDM, proses belajar mengajar, kalau bisa seperti itu tadi. Gurunya sayang-sayang, gurunya totalitas, gurunya nggak usah jaim-jaim, gurunya nggak usah jaga jarak terlalu jauh, biar murid nggak sungkan bertanya, dan nggak usah khawatir murid kurang ajar. Guru itu meskipun akrab dengan murid, tetap wibawa. Pokok guru itu memang berkapasitas dan berkualitas, juga bermoral. Tetap wibawa. Saya kira begitu. Sekali lagi, semoga Darussalam bisa seperti itu dan dicontohkan oleh Romo Kiai Dr. Hariri Sofa, akrab dengan murid, akrab dengan anak, akrab dengan menantu, akrab dengan saya, akrab dengan siapa-siapa, sehingga dengan interaksi yang akrab ini, proses menularkan ilmu berjalan dengan sempurna. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa usil waj'al wa ahdi thawaba ma qara'na min al-Qur'an wal kalimati at-tayyibah was salawati nabawiyyah wal adhkar wal istighfar wa ghairiha min as-sadaqat wal muhadarat ad-diniyah
هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصداقة متقبلة نهدي ذلك ونقدمه إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والأرواح جميع المسلمين والمسلمات، آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء، خصوصا خاصة إلى صاحب هذا الحول Romo Kiai Haji Dr. Hariri Sofa wa usulihi wa dzurriyyatihi wa talamidhihi wa muhibbihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa 'afihi wa'fu anhu in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz an sayyiati. Ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufrah min hufarin niran. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu waj'alil jannata mathwahu. Allahumma innahu atak wa asbaha faqiran ila rahmatik wa anta ghaniyun an adzabihi farhamhu wa la tu'adzibhu innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ja'al jami'a ma qara'na wa ma fa'alna fi hadzal majlis min al-a'mali salihah fida'an lana wa lahu minan nar wa itqan minan nar wa fakakan minan nar wa hijaban minan nar wa sitran minan nar wa amanan minan nar wa najatan minan nar wa bara'atan minan nar. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih dhata bainihim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minal dhulumati ila nur wa jannibna al fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina azwajina wa auladina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha alaik qabilina laha wa atimmaha alaina. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a ya alimas sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kunnana haitsu kunna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.